Berapa banyak dari lo yang belum dapat kerjaan tetap sampai sekarang? Ngerasa nggak sih kalau sebenarnya ngelamar kerja itu adalah masalah yang kompleks? Ditambah lagi kondisi pandemi yang ngebuat kita jadi makin susah untuk nyari kerja dan makin sering ngerasa cemas. Akhirnya timbul pertanyaan, kok gua nganggur lama banget ya? Sampai pertanyaan lain, kayak misalnya, emang gimana sih caranya biar bisa cepat dapat kerja? Well, buat lo yang lagi ngerasain hal ini, lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, karena gue bakal ngejelasin hal yang memang jarang dijelasin 1% ya, yaitu tentang karir dan teknisnya, tentang mulai dari penyebab lo susah nyari kerja, sampai tips biar lo cepet banget dapat kerjaan. Stay tune sampai habis karena ini jarang banget dibahas 1%, semoga ini bisa ngebantu lo. Nah, buat para fresh graduate atau job seeker yang udah lama nyari kerja, mungkin sering denger istilah bahwa ya lu harus kejar passion kalau lu pengen nyari kerja. Tapi banyak banget yang setelah nyoba hal ini juga jadinya memiliki testimoni negatif terhadap passion. Kayak kok jadi susah diterima sana-sini, kok jadi pemilih, atau mungkin kok penghasilannya nggak sesuai sama ekspektasi. Dan gue juga pernah ngerasain hal itu sejujurnya ya. Dan ini bikin kita jadi mungkin banyak dari kita bingung gitu ya, buat nentuin karir kita ke depannya tuh mau ngapain. Mau tetap ngejar passion atau enggak. Nah, yang perlu kita tahu sebenarnya apapun pilihan kita pasti ada plus minusnya sih. Apalagi kalau misalnya kita masih di awal ya mengejar karir. Dan gue mau tekenin kalau ya cuma diri kita sendiri sebenarnya yang bisa ngasih tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat diri kita sendiri ke depannya. Tapi menurut gue ketika kita mutusin buat milih passion ya kita juga perlu siap sama kemungkinan kerja sesuai passion ini mungkin gak bakal seindah ekspektasi kita gitu. Bisa jadi lapangan pekerjaannya terbatas, bisa jadi kerjaannya gak menghasilkan banyak uang di awal-awal. Padahal sebenarnya ya memang kita juga butuh uang kan buat kehidupan sehari-hari. Nah sebenarnya gue udah pernah ngelakuin riset sih. Mungkin lo pernah tahu tentang yang namanya grit. Nah di dalam grit itu kan sebenarnya ada passion ya di dalamnya. Ada passion dan ada perseverance. Gue neliti itu kepada dosen dan ternyata hal menariknya adalah ketika dosen itu cenderung fokus sama satu hal yang sebenarnya dalam passion itu kan sebenarnya ngebuat kita cenderung fokus sama satu hal aja. Karena ya memang passion itu terkait sama sesuatu yang kita suka. Menariknya adalah ketika gue meneliti dosen, dan memang ini juga muncul di penelitian tahun 2017, kalau misalnya orang hanya konsisten, interestnya ke satu aja atau passion aja, justru kinerjanya malah nggak lebih baik daripada dosen yang fokus ke banyak hal. Meskipun ya dosen yang fokus ke banyak hal juga punya satu atau dua fokus sih dalam riset gue. Dan ini juga udah disebutin sama Benjamin Todd, CEO dari 80,000 Hours. Passion itu memang ngebuat kita cenderung jadi fokus sama satu hal aja. Dan ini terjadi pada banyak orang gitu ya, karena terlalu fokus sama passion yang sebenarnya juga berubah-ubah. Alhasil kita mungkin jadi kurang peka sama kemampuan yang sebenarnya udah kita punya dan bisa. Jadi mungkin passion kita sebenarnya bukan kemampuan kita yang kita jago, itu juga bisa jadi. Misalnya gini, ada banyak lowongan kerja di digital marketing, dan kita punya keterampilan di bidang itu. Tapi karena kita ngerasa nggak ada passion di sana, kita jadi ragu buat coba ngelamar karena khawatir, kira-kira gue bisa atau enggak ya kerja di luar passion, atau nanti kalau gua nggak enjoy pas kerja gimana ya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kemungkinan buat keterima di perusahaan seperti itu lebih besar. Kenapa? Karena kita udah punya keterampilan, udah punya pengalaman yang mendukung. Tapi karena ragu juga gitu ya, akhirnya kita kehilangan kesempatan buat diterima kerja. Akhirnya nyari lagi, mungkin passion kita juga berubah-ubah lagi, akhirnya ya susah juga untuk dapat kerja. Dan sebenarnya bukan masalah passion doang sih, karena kalau ngomongin passion ya cuma satu aspek doang. Dan ada banyak faktor lain selain passion, seperti misalnya keterampilan gitu ya, keterampilan atau skill. Jadi lu jago atau enggak di sana. Yang ketiga juga sebenarnya ada yang lain gitu ya, selain dua itu, yaitu misalnya attitude lu, terus seberapa oke soft skill lu, leadership, dalam teamwork kayak gimana. Nah, ada banyak banget faktor yang bikin kita bisa ningkatin peluang untuk diterima kerja. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih cara supaya ningkatinnya? Gitu, ningkatin peluang biar diterima kerja. Well, kalau pendapat gue sebenarnya salah satu caranya adalah ya, pertama tadi coba fokus ke hal lain, bukan cuma passion aja, tapi juga ke hal yang lain yang tadi aspek gue bilang. Pertama adalah keterampilan, skill. Coba deh lu explore keterampilan lu lebih dalam. Misalnya lu memang passionnya di bidang tari, art, dan lain sebagainya. Tapi ternyata lowongannya lagi nggak ada nih pas pandemi. Nah, lu bisa coba lihat keterampilan lu di bidang yang lain, misalnya di bidang menulis. Nggak ada salahnya buat nyoba dulu untuk eksplorasi ke sana, sambil nanti memang kalau udah dapet kerja, atau misalnya kalau udah masuk ke sana, lo bisa memperdalam kemampuan itu, bisa digabungin juga sama passionnya. Jadi bisa dibilang kita bisa fokus sama keterampilan yang kita punya, lalu bisa masukin passion ke dalam sana, gitu ya. Jadi peluang untuk keterima kerja bisa lebih luas, kenapa? Karena ya memang lo juga skillnya jadi makin luas.
untuk ditawarin ke perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya adalah lo bisa latih skill lo yang lo punya dengan konsisten. Tadi gue udah ngomongin tentang skill menulis misalnya. Itu kan hard skill ya, content writing. Nah, dengan ngelatih misalnya keterampilan kayak gitu, kita bisa ningkatin kemampuan dan pengalaman kita. Intinya sih bikin portofolio ya. Tujuannya supaya bisa nyelesain pekerjaan kita nanti dengan lebih baik. Dan 1% sebenarnya udah punya banyak banget workshop. Kalau misalnya lu pengen ningkatin portofolio lu gitu ya, kita punya bootcamp, kita punya workshop ngomongin digital marketing, content writing, dan lain sebagainya, lu bisa lihat di layar gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara yang bakal berguna banget sebenarnya, ikut workshop dan juga mungkin magang juga, dan mungkin ikut pekerjaan-pekerjaan part-time, meskipun ya dibayarnya mungkin nggak semahal itu, mungkin masih murah banget. Gue juga mengalami dulu ketika nulis, gue inget banget pertama kali gue dibayar 10.000 per artikel, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena memang ya namanya juga nyari pengalaman gitu kan di awal-awal. Kenapa itu penting? Ya biar nanti pas ikut tes ngelamar kerja ke yang lebih oke, perusahaan yang lebih besar, mungkin dengan gaji yang lebih oke juga, mungkin oke banget juga, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena ya kita udah punya beberapa pengalaman. Dan skill itu bukan cuma hard skill. Tadi gue ngomongin soal hard skill ya, soal content writing dan lain sebagainya, tapi juga ada soft skill. Kalau lo ngerasa lo sering banget overthinking ketika kerja, kalau lo ngerasa nggak bisa kerja di bawah tekanan, kalau lo ngerasa nggak bisa komunikasi sama atasan, mungkin soft skill lo yang mesti dikembangin, gitu ya. Jadi keterampilan itu bukan hanya hard, tapi juga soft, oke? Nah, kalau keterampilannya tadi udah dilatih, gitu ya, ikut webinar, lo ikut workshop, lo bisa coba bikin jadwal prioritas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya bikin timeline, supaya nggak kewalahan ketika ngelamar kerja dan tahu harus ngapain aja. Coba list daftar lowongan yang udah dilamar apa aja, jadwal wawancaranya kapan aja, dan lain sebagainya. Dan track juga lu udah ngelamar ke berapa puluh perusahaan, berapa ratus perusahaan gitu. Karena ya namanya ngelamar juga sama kayak marketing ya, nge-marketingin diri pasti ada conversion rate-nya. Nah, kalau misalnya lu udah ngelakuin semua hal di atas, terus ternyata lu masih stuck buat nyari kerja gitu. Sebenarnya sadari aja bahwa faktornya tuh bukan di lu doang, tapi juga di demand-nya. Apakah demand-nya lagi tinggi atau rendah? Kalau lagi resesi ekonomi ya mungkin demand-nya lebih rendah. Nah, kalau misalnya udah terjadi kayak gini, mungkin yang mesti lo lakukan adalah yang meningkatkan kemampuan lo, gitu. Maksudnya adalah meningkatkan kemampuan lo dalam hal teknis mencari kerja. Karena siapa tahu lo belum punya kemampuan untuk mencari kerja dengan baik. Makanya 1% nih, dalam waktu dekat ini, tanggal 6 Maret, kita bikin yang namanya Bootcamp Career Preparation. Karena masih banyak yang sebenarnya belum tahu nulis CV yang baik kayak gimana, belum tahu juga misalnya cara interview kayak gimana, belum tahu juga baju apa yang dipakai gitu. Terus belum tahu juga misalnya tips terkait dengan passion dan keterampilan kerja tuh gimana sih cara nentuinnya, gimana yang balance, gimana yang bagus gitu, gimana yang most likely bakal diterima atau mungkin nggak bakal diterima misalnya. Nah, lo bisa ikut bootcamp ini kalau saran gue, dan kalau misalnya lo belum punya pengalaman sama sekali, saran gue mendingan ikut sih. Karena lumayan banget, lo bisa dapet info-info kira-kira untuk interview, untuk nyari kerja tuh kayak gimana sih. Apalagi kalau misalnya di kampus lo, karena nggak semua kampus, di kampus gue kebetulan ada gitu dulu. Di UI itu ada Career Development Center, tapi masih banyak kampus yang Career Development Center-nya atau pengembangan karirnya itu masih belum cukup memadai. Nah, ini buat lo juga yang memang ngerasa di kampus lo belum belajar banyak. Sejujurnya gue juga nggak belajar bikin CV pas dulu di kampus. Ya akhirnya gue belajar sendiri sih. Dan gue saranin lo untuk belajar sendiri juga dengan ya ikut bootcamp ini. Buat harganya lo bisa lihat di layar ini untuk berkali-kali pertemuan ya. Jadi bukan cuma sekali doang. Jangan lupa masukin kode promo biar dapat diskon. Soalnya diskonnya juga terbatas. Dan kalau misalnya lo butuh informasi soal pembelian dan lain sebagainya, cek aja langsung ke 1%.net atau klik link di description box biar makin gampang langsung masuk ke bootcampnya. Akhir kata sih gue mau ngingetin lagi kalau misalnya ya ada banyak faktor ya dalam mencari kerja itu. Mulai dari manajemen waktu lo, mulai dari hard skill, soft skill, sampai dengan nanti gimana lo enjoy kerja dan sesuai sama passion atau tujuan atau enggak. Jangan lupa aja untuk evaluasi diri terus-menerus, kira-kira apa sih hal yang udah positif dan apa yang masih diperbaiki lagi. Dan kalau lo ngerasa bahwa ada banyak hal yang masih diperbaiki, jangan sungkan untuk minta bantuan ya ke mentor 1%, lo bisa curhat atau ikut bootcamp ya career preparation. Supaya lo bisa berkembang ya at least 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata gue Evander 1%, well, gue tunggu lo di bootcamp career preparation 1%. Oke? Thanks.